Melanjutkan serial Agatha All Along, kali ini kita sudah sampai pada episode 7 dari total 9 episode. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video penjelasan alur lengkap dari serial Agatha episode 7 yang berjudul Ku Genggam Tangan Kematian. Mengisahkan tujuan utama dari Lilia sekaligus takdir yang harus dipilihnya. Silakan tonton video ini sampai selesai agar kalian mendapatkan informasinya secara penuh dan tidak setengah-setengah. Billy dan Agatha kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Remaja yang penasaran kemudian menanyakan apakah benar Wanda Maximoff sudah meninggal. Is Wanda Maximoff really dead? Yes. Sementara Agatha sendiri merasa tidak yakin apakah wanita itu memang benar sudah meninggal atau belum. No. Maybe. Meskipun penasaran, remaja itu mengaku tidak tertarik untuk membangkitkan Wanda karena dia sudah memiliki ibu yang selama ini membesarkannya. Sementara tujuan utamanya menuju The Witch's Road adalah untuk bisa bertemu dengan saudara kembarnya. She's not my mom. I have a mom. Tidak berselang lama, keduanya melihat ada bangunan kastil yang berdiri megah, membuat mereka langsung mendekati tempat tersebut. Sama seperti dengan ujian sebelumnya, penampilan mereka seketika berubah mengikuti keinginan dari The Witch's Road. Sementara itu, terlihat Lilia yang tiba-tiba terjatuh dari ketinggian, di mana adegan ini nantinya akan dijelaskan seiring berjalannya cerita. Kembali ke Billy dan Agatha, ujian yang sekarang mereka hadapi berhubungan dengan kartu tarot yang biasa digunakan untuk meramal seseorang. Sang remaja mulai mengambil kartu dan membaca makna dari kartu yang diambil, namun karena kurang menguasai pembacaan kartu tarot, satu persatu pedang yang tergantung di atas mereka kemudian terjatuh. Bertepatan ketika kartu yang dibaca tidak sesuai dengan ramalan yang sebenarnya. Melihat hal itu, Agatha memutuskan untuk mengambil alih. Namun karena sembarangan dalam memilih kartu, langit-langit berisikan pedang yang bergelantungan kemudian mulai bergerak turun dan bersiap untuk menghimpit keduanya. Sementara itu, di sebuah terowongan bawah tanah, terlihat Lilia dan Jennifer Kale yang ternyata masih selamat. Pada momen tersebut, Jennifer mempertanyakan sikap aneh dari Lilia, di mana wanita itu sering tiba-tiba berbicara tidak jelas dan tindakan tersebut terjadi di luar kesadarannya. Lilia seolah memiliki pandangan atau pengetahuan akan sesuatu, namun wanita itu tidak bisa menguasainya. Ingatan Lilia kemudian melesat kembali ke masa lalu, tepatnya ketika dia masih menetap di wilayah Sisilia di Italia. Terlihat dirinya yang masih sangat muda, sedang bersiap untuk mempelajari kemampuan ramalannya. Lilia diminta untuk membaca ramalan dari bekas teh yang sudah diminum guna melatih kemampuan uniknya. Setelah mendapatkan ingatan tersebut, Lilia kemudian berkata jujur kepada Jennifer bahwa ketika masih kecil, dia menjalani kehidupan secara tidak berurutan dan mengalami berbagai kilasan. Kejadian tersebut sekarang kembali terulang, namun dengan kondisi yang semakin buruk, seolah menjadi pertanda bahwa akhir dari Lilia sudah dekat. Belum selesai dia berbicara dengan Jennifer, secara mendadak Lilia sudah berada di dalam kastil begitu saja, seperti mengalami semacam pelompatan waktu. Lilia kemudian memarahi remaja setelah penyerangan yang sempat dilakukannya, namun remaja mengakui bahwa hal itu terjadi di luar kendali karena perbuatan Agatha yang memicu luapan kemarahan darinya. Mengejutkannya, Lilia kemudian teringat bahwa pertemuan pertamanya dengan remaja itu adalah ketika acara perayaan Misfah, di mana William Kaplan meminta Lilia untuk membacakan ramalan kepadanya. Lilia juga mengakui bahwa dirinya lah yang memberikan mantra sijil kepada William. Hal itu dilakukan karena Lilia mengetahui siapa identitas remaja tersebut pada awalnya, dan juga takdir seperti apa yang akan mengubah kehidupannya di masa depan. Untuk itu, pemberian mantra sijil dirasa perlu karena Lilia percaya remaja tersebut pasti membutuhkan waktu dan juga persiapan untuk bersiap menjalani kehidupan berbeda yang tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, pedang yang tergantung mulai berjatuhan, menandakan mereka harus segera melanjutkan ujian yang berhubungan dengan ramalan kartu tarot tersebut. Namun pikiran Lilia kembali melayang jauh dan memperlihatkan ingatan di mana dirinya kembali berbicara dengan pelatih sihirnya. Lilia yang sudah melihat kilasan kejadian di masa depan, mulai menceritakan bahwa dia belum menguasai kekuatan sihir sepenuhnya. 2 kali tergabung ke dalam perkumpulan penyihir Coven, dan hasilnya sama-sama tidak berjalan dengan baik, membuat Lilia lebih senang menjadi penyihir yang bekerja sendiri dan memanfaatkan tipuan untuk mendapatkan uang. Hingga Lilia menanyakan bagaimana cara terbaik agar bisa mengendalikan kekuatannya.
Wanita tua yang melatihnya kemudian menyebutkan bahwa tugas Lilia bukanlah untuk mengendalikan kekuatannya, melainkan untuk melihat atau menyaksikan setiap pandangan yang dia dapatkan. Your task is not to control, but to see. Lompatan waktu kembali terjadi, memperlihatkan Lilia ketika masih berjalan menelusuri lorong bawah tanah. Wanita peramal itu menemukan buku sihir dari remaja yang terjatuh secara tidak sengaja. Lilia juga mengaku bahwa penglihatan yang didapatkannya ketika masih kecil ternyata bisa dihentikan jika memang dia berkehendak. Alasan dari penghentian tersebut karena Lilia selalu melihat kilasan dari kejadian yang akan datang, tapi kesemuanya selalu berakhir dengan kematian. Tepat ketika atap berisikan pedang mulai turun secara perlahan, akibat dari kecerobohan Agatha dalam memilih kartu secara sembarangan, pada momen itulah Lilia dan Jennifer kemudian menemukan jalan keluar dan keduanya bisa sampai ke dalam kastil menyusul Billy dan juga Agatha. Melihat kartu tarot yang disusun asal-asalan membuat Lilia merasa kesal. Wanita itu lantas bersiap melakukan peramalan dengan remaja yang menjadi subjek ramalannya. Awalnya semua terlihat kebingungan terkait pertanyaan apa yang bisa remaja ajukan agar mereka selamat dari ujian tersebut. Namun tepat ketika remaja itu menanyakan apakah dirinya William atau Billy, langit-langit yang semula bergerak tiba-tiba terhenti dengan sendirinya, menandakan bahwa pertanyaan tersebut adalah sebuah pertanyaan yang bagus dan sesuai dengan ujian The Witch's Road kali ini. Am I William or am I Billy? Lilia kemudian menjelaskan bagaimana cara kerja dari meja tarot yang ada di depan remaja. Jadi, susunan kartu yang akan ditaruh melambangkan sebuah safe passage atau biasa disebut sebagai jalur aman bagi remaja sebagai seorang penjelajah yang melintasi Witch's Road. Bagian tengah melambangkan remaja sebagai subjeknya, sebuah tempat untuk sesuatu yang hilang, yang menjadi alasan dari pencarian para penjelajah menuju The Witch's Road. Kemudian, masing-masing kartu dalam posisi melingkar, setiap kartunya memiliki arti tersendiri. Dimulai dari kartu yang disebut sebagai jalan di belakang, melambangkan luka yang diderita alias pelajaran yang didapat selama perjalanan. Di sampingnya adalah jalan di depan, melambangkan ruang untuk pertumbuhan dan juga penemuan. Lalu dua kartu di bawahnya melambangkan rintangan yang harus dihadapi sebelum tujuan utama bisa tercapai, dilambangkan pada kartu terakhir yang berada di bawah. Ketika remaja tersebut sudah paham, dirinya diminta memikirkan kembali pertanyaannya, lalu diikuti dengan mengambil satu buah kartu. Kartu yang diambil adalah The Magician alias sang penyihir, memiliki makna bahwa remaja tersebut memiliki potensi yang besar dan bisa mewujudkan setiap keinginan yang didambakan menjadi kenyataan. Kartu selanjutnya adalah The Sun alias matahari, menandakan keberuntungan, kegembiraan, dan pertemuan kembali. Namun anehnya, meskipun kartu tersebut terlihat sesuai, tetapi pedang yang tergantung tetap berjatuhan setelah setiap kartu diletakkan. Membuat Lilia merasa resah perihal apa sebenarnya yang masih kurang dari dirinya. Oleh karena itu, pikiran Lilia kembali melayang jauh dan teringat ketika berbicara dengan ahli spiritualnya. Lilia mulai mengingat kembali alasan kenapa dia bersedia mengikuti perjalanan menuju ke Witch's Road. Ketika dia menyebutkan keinginannya untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang, To get my power back. wanita di depannya langsung menepis jawaban tersebut karena bukan itulah alasan yang sebenarnya. Is he gone? Where did he go? This is not the true reason. Lilia juga mengingat kembali kematian wanita tua itu yang tidak lain ternyata adalah neneknya. Kematian semua anggota coven-nya di masa lalu diakibatkan karena penyakit demam. Semua pandangan tersebut sudah dilihatnya sebelum kejadian. Namun tetap saja, hal itu tidak mengubah fakta bahwa pikirannya kacau dan terdapat celah di dalam ingatannya. Hingga Lilia mempertanyakan kapan waktu kematiannya sendiri. Ini berhubungan dengan penglihatan akan kejadian ketika dirinya terjatuh dari ketinggian. Neneknya kemudian menyarankan bahwa Lilia harus memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki dengan baik sebelum tiba saat kematiannya. Yes. What will you do with your remaining time? Lompatan waktu kembali terulang, kali ini terjadi tepat setelah Lilia dilempar oleh remaja. Pada momen tersebut, Lilia membocorkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dimulai dari Billy, anak dari Wanda Maximoff, yang melemparkan mereka berdua agar keluar dari The Witch's Road. Billy dan Agatha menghadapi ujian bertema ramalan, dan mereka harus menemukan sebuah lemari buku sebagai jalan keluar dari terowongan. Semua potongan atau kilasan dari kejadian yang akan datang sekarang bisa dilihat secara berurutan, memaksa Lilia untuk mengatakan semuanya sebelum pikirannya kacau kembali. Bersamaan dengan itu, Salem Seven sudah mulai mendekat, menandakan keduanya harus segera bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Tidak lama setelah itu, keduanya kemudian dihadapkan dengan persimpangan jalan.
Namun Lilia yang sudah bersiap untuk menghadapi ujiannya, kemudian memutuskan untuk memilih jalur terowongan bawah tanah daripada jalur kereta api yang merupakan jalan keluar dari The Witch's Road. Lilia meminta Jennifer untuk ikut serta karena dia sudah menganggap wanita itu seperti saudaranya sendiri dalam lingkaran penyihir. Mulai dari saat itulah, Lilia akhirnya bisa menyadari apa yang salah dengan dirinya. Ternyata dia sudah meramal orang yang salah, karena bukan remaja itu yang seharusnya menjadi subjeknya, melainkan karena ujian ini bertemakan ramalan, maka Lilia sendiri yang harus meramal dirinya sendiri. Lilia mulai mengambil kartu dan tidak ada pedang yang terjatuh. Kartu yang diambil adalah The Queen of Cup alias Ratu Piala, melambangkan empati, intuitif, dan suara hati yang bisa dipercaya. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai pribadi dari Lilia sendiri. Lilia kemudian menyadari hal yang hilang, yang masih membuat langit-langit bergerak turun meskipun pedangnya sudah tidak jatuh. Hal yang hilang adalah Three of Pentacles alias 3 koin bintang yang melambangkan kolaborasi, komunitas, dan suara tunggal yang menunggu untuk keselarasan. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai perkumpulan coven yang dibutuhkan oleh setiap penyihir untuk bisa bertahan hidup, tidak terkecuali dengan Lilia sendiri. Untuk posisi jalan di belakang, Lilia mengambil kartu kesatria sihir yang melambangkan sebuah tindakan penuh semangat dan bertarung dengan berani. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai Alice yang sudah berkorban pada adegan sebelumnya. Untuk posisi jalan di depan, Lilia mendapatkan kartu The High Priestess alias pendeta wanita tertinggi, melambangkan seseorang dengan kekuatan spiritual yang besar tetapi tidak mampu atau tidak mau untuk menggunakannya. Kartu ini bisa diibaratkan sebagai Jennifer Kale dengan ciri khas yang sama. Untuk posisi rintangan, Lilia mengambil kartu Three of Swords alias 3 bilah pedang, melambangkan patah hati, kesedihan, dan juga duka. Kartu ini bisa diibaratkan dengan perasaan Agatha ketika nyaris kehilangan remaja sama seperti adegan sebelumnya. Selanjutnya, Lilia juga mengambil kartu The Tower Reverse yang melambangkan bencana, kehancuran, dan kejatuhan mendadak, namun dalam posisi terbalik, alias sebuah bentuk transformasi yang ajaib. Dan untuk posisi terakhir yang menandakan destinasi atau tujuannya, Lilia justru kembali mendapatkan penglihatan yang menyeramkan. Tepat setelah terjatuh akibat dilempar oleh Billy, Lilia berjumpa dengan sosok misterius yang tidak lain adalah Rio Vidal. Lilia kemudian teringat dengan setiap kejadian yang melibatkan Rio, termasuk kata death yang muncul ketika mereka bermain papan permainan pemanggilan arwah. Di sini Lilia akhirnya menyadari bahwa Rio adalah jelmaan dari entitas mengerikan yang dikenal sebagai Lady Death. Sama seperti dengan kartu terakhir yang menjadi tujuan atau destinasinya yang tidak lain adalah death atau kematian. Waktu mereka semakin berkurang, namun beruntungnya kartu terakhir berhasil ditempatkan, tepat sebelum langit-langit berisikan pedang menghimpit tubuh mereka semua. Pada akhirnya, ujian kali ini berhasil dilewati, namun sekarang mereka semua mengetahui bahwa Rio Vidal adalah jelmaan dari sosok yang dikenal sebagai Lady Death. Menyedihkannya, Lilia mempersilahkan semua orang untuk pergi duluan, sementara dirinya memutuskan untuk tinggal. Ternyata, Lilia berniat mengalihkan perhatian dari Salem Seven yang sudah mendekati para penyihir Coven. Wanita itu mengetahui bahwa ujian yang sudah diselesaikan tidak boleh dirubah, atau jika tidak, kejadian yang buruk akan terjadi. Oleh karena itu, Lilia memutar kartu menara terbalik, membuat lokasi yang mereka tempati juga berubah menjadi terbalik. Karena gravitasi yang berlawanan, Lilia berhasil menghabisi Salem Seven dengan memanfaatkan langit-langit yang dipenuhi dengan pedang. Menyedihkannya, dirinya juga terjatuh, dan kejadian ini kemudian bisa menjelaskan apa maksud dari penglihatan adegan terjatuh yang sebelumnya sempat dirasakan beberapa waktu sebelumnya. Adegan kemudian beralih memperlihatkan Lilia muda yang bersiap untuk melatih kemampuan sihirnya bersama dengan neneknya sebagai pemandunya. Dari adegan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Lilia di masa lalu sudah bersiap untuk membulatkan tekadnya dan memulai perjalanannya sebagai seorang penyihir ahli ramalan. Kelak, jauh di masa depan yang akan datang, pada akhirnya dia akan menjemput kematian dengan berkorban demi menyelamatkan rekan-rekan Coven-nya. Lilia yang sudah memahami takdir yang akan dijalani terlihat memantapkan diri dan bersedia untuk memulai takdir besarnya daripada mengabaikannya. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial Agatha All Along episode 7, sebuah episode yang mengisahkan takdir dari salah satu penyihir Coven, Lilia Calderu. Semoga dengan menyaksikan video ini sampai selesai, kalian yang semula bingung sekarang bisa menjadi semakin tercerahkan. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.